Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Rizkina Aisy. Saya dari kelas D4 Transportasi Laut Polbit. Nomor absen 22, NIT saya 0820022204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan dashboard database. Sebelumnya di video saya yang kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana sih cara membuat pivot table itu. Nah, di sini sudah ada pivot table yang sudah saya buat di video saya sebelumnya. Dan jika kalian masih belum paham, maka kalian bisa mengulang kembali, memutar kembali video saya yang dahulu. Nah, baiklah, sebelum beralih ke tata cara pembuatan dashboard, maka saya akan tunjukkan di sini sudah ada pivot table yang memuat tentang untuk pivot table pertama ada sum of unit sold per bulan, yaitu jumlah unit yang terjual per bulannya, dan ini jumlah harga unitnya per bulannya. Dan untuk yang seterusnya ada mengenai tentang benua, lalu jenis-jenis unit yang terjual, ada baby food, cereal, clothes, kosmetik, fruit, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita akan beralih ke model dashboard yang akan kita buat. Nah, seperti ini untuk model dashboard yang akan kita buat. Untuk itu, pantengin terus channel saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami Transla Pol 2. Nah, di sini sudah kami sediakan ada pivot table dan juga data chart 1. Nah, untuk pembuatan data chart 1 sendiri itu sama seperti pivot table. Jadi kita blok dulu yang bulannya. Nah, lalu kita copy, kita paste di sini. Untuk pastenya kita harus menggunakan paste link ya teman-teman, agar biar jika yang di pivot table berubah datanya, maka yang di sini juga ikut berubah. Nah, lalu yang kedua sama kita copy, lalu kita paste link juga di sebelahnya. Nah, paste link. Nah, sudah jadi ya teman-teman, sama. Nah, ini sama, tinggal kita buatkan bordernya saja, tabelnya. Nah, lalu setelah untuk langkah ini kita akan menurut data chart 1 ini saja ya teman-teman. Lalu setelah langkah di bawah ini kita akan membuat grafik. Untuk grafiknya cukup mudah, tinggal kita blok saja. Lalu kita masuk ke insert. Setelah kita masuk ke insert, kita pilih all chart dan yang scatter. Nah, yang ini ya teman-teman, kita oke saja, kita taruh di sini. Nah, sebelum kita beralih, kita hilangin dulu ya teman-teman ini garisnya, kita save outline, no outline. Nah, lalu kita hapus ini, judulnya kita hapus saja. Lalu kita beralih ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah kita pilih yang, karena ini ada 12, maka kita akan perbarui untuk yang font ini minimum 0, maksimum 12. Udah, enter. Nah, lalu untuk yang sini juga kita ubah untuk yang bagian sini agar lebih ringkas atau lebih singkat ya teman-teman, maka kita ubah untuk yang display unitnya kita ubah menjadi 1000, dan untuk numbernya kita ubah menjadi kayak teman-teman. Jadi ini number, kategorinya number benar, dan format kodenya tanda petik 2 K petik 2 lagi add. Nah, jadi sudah ada ya teman-teman, langsung ini 2000K, 1800K, dan seperti itu. Untuk thousand-nya kita hilangin saja. Lalu kita
beralih lagi, menghilangkan tanda garis-garisnya ini yang ada di grafiknya. Kita tekan saja. Kita tekan saja di outline, no outline. Lalu kita pencet untuk garis yang vertikal, kita hilangi ya teman-teman. Jadi no outline. Sudah, tinggal kita hilangi juga yang bagian sini. Untuk garisnya kita pertebal dengan cara format, shape outline, kita pilih yang weight, kita pilih untuk ukuran 3 ini, lalu kita beralih lagi ke warna. Untuk ini kita warnain seperti ini saja. Nah, untuk warnanya kita kasih warna pink. Nah, oke. Kalau warna sesuai selera kalian saja ya teman-teman. Walaupun tidak pink tidak apa-apa, yang penting grafiknya sudah jadi. Untuk shape outline lagi, kita beralih ke sini. Untuk garisnya kita putus-putus seperti ini. Nah, sudah jadi untuk grafik yang pertama sudah jadi ya teman-teman. Lalu untuk yang data chart 2. Nah, data chart 2 ini kita juga membuat grafik tapi berbeda dengan grafik yang ini. Kalau grafik yang pertama itu menggunakan grafik garis. Kalau yang kedua seperti kita lihat di dashboard ini menggunakan grafik seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita buat grafiknya. Sebelum membuat grafik kita harus mengkalkulasikan data chart 2 ini menjadi persen. Untuk persennya sendiri seperti yang tertera di bawah ini, tapi saya akan membuatnya lagi seperti ini. Untuk membuat persennya kita cukup tekan, kita buat sama dengan, lalu kita tekan datanya. Nah, kita bagi, lalu kita tekan total. Nah, langsung kita enter. Untuk kita enter seperti ini, kita langsung ubahnya ke desimal, ke persen. Nah, jadi ya teman-teman, jadi cukup mengulangi kembali seperti cara saya untuk yang di bawahnya, data yang di bawahnya mulai bulan Februari sampai bulan Desember. Nah, sudah jadi teman-teman. Lalu kita buat grafiknya. Nah, cukup mudah. Jadi kita tekan saja semuanya seperti ini, kita blok. Lalu kita masuk ke insert, kita pilih yang chart juga, kita pilih all chart dan kita pilih yang area. Nah, kita pilih yang area. Bentar, kita pilih yang area. Nah, lalu ketika kita akan menggunakan atau kita membuat grafik untuk data chart yang kedua, seperti bisa kita lihat seperti model grafik seperti ini, kita bisa membuatnya dengan kita blok dulu semuanya, semua datanya kita blok dulu. Nah, lalu kita beralih ke insert, kita ke chart, kita pilih all chart, combo, dan kita pilih yang combo kan. Nah, terus tapi untuk seri satunya ini kita pilih yang area. Nah, kita pilih yang area. Untuk seri 2-nya kita tetap line.
Nah, kita klik OK. Udah, kita taruh di sini. Nah, terus kita hapus saja untuk judulnya, kita hapus. Dan untuk seriesnya kita hapus. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa disaksikan ini ada 7%, 8%, 9%, dan 10%. Nah, ini 1 sampai 12 ini menunjukkan bulannya. Sebelumnya kita hapus dulu outline-nya. Kita hapus no outline. Nah, udah. Terus kita hapus no outline. Nah, sudah. Lalu kita klik untuk gradiennya. Kita akan membuat jangan satu warna ya teman-teman. Jadi di gradien kita cukup klik ini dulu untuk yang ini kita pilih color, kita pilih yang gradient. Nah, seperti itu. Kita pilih yang ini, kita sesuaikan dulu. Untuk yang ini kita hapus saja teman-teman, kita hapus. Nah, jadi udah tinggal 3. Udah. Lalu kita yang pertama kita pilih warna merah. Kita pilih warna merah, dan yang kedua kita pilih warna seperti ini. Nah, lalu yang ketiga kita pilih warna biru ya teman-teman, biru pekat. Nah, jadi ini kita hilangin aja, kita transparansi, kita hilangin aja untuk yang ini. Nah, kita transparansi. Oke, kita transparansi. Sudah. Untuk yang ini kita biru muda aja. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, sudah jadi kan? Ini sudah jadi seperti yang bisa kita lihat seperti ini. Lalu sesudah kita membuat grafik yang kedua, maka kita akan buat dashboardnya terlebih dahulu. Untuk dashboardnya kita buat sheet baru. Nah, lalu kita blok semua sheet untuk kita hapus. Lalu kita pilih saja langsung format printernya. Nah, sudah jadi. Lalu kita copy paste saja. Oh, sebentar. Insert view. Nah, lalu kita blok semua untuk membuat dashboard database. Mula-mula kita blok semuanya, lalu kita masuk ke formula. Bentar, kita masuk ke view, kita hilangkan grid line-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita blok lagi, kita beralih ke home, kita kasih warna seperti ini. Nah, untuk namanya kita rename dulu. Kita kasih nama dashboard Caca. Nah, udah. Lalu tinggal untuk yang tabel-tabel ini kita pindah, kita bisa langsung copy dari sini. Jadi kita copy. Nah, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal naruh di sini saja.
logonya kita sudah ada di sini. Untuk logo Transla kita copy paste saja di sini. Nah, seperti itu. Kita perkecil dulu ya teman-teman, kecil. Nah, untuk judulnya kita pakai Transla Polbit. Nah, seperti itu. Dashboard. Nah, kita bisa mengatur untuk bentuk modelnya. Kita pakai yang terus kita silang dulu. Kita pakai modelnya untuk yang ini aja, nggak apa-apa. Oke, kita perkecil untuk ukuran 14. Oke, sudah jadi, tinggal kita bold. Lalu kita masuk kembali untuk bagian ini, total unit sold, itu nanti akan saya jelaskan pada penjelasan saya berikutnya. Kita copy paste saja di sini untuk kita copy paste, kita taruh di sini. Paste. Nah, sudah jadi. Saja seperti ini. Kita perkecil dulu. Sudah jadi teman-teman. Lalu kita buat lagi yang untuk meletakkan grafik yang pivot table yang pertama itu, maka kita perlu buat kembali tabelnya. Bentar. Ini kita hilangin saja ya teman-teman, soalnya ini kan bukan data kita, jadi kita hilangin saja. Kita cukup mengcopy paste untuk bagian yang ini, dashboardnya. Lihat, geser. Lalu kita membuat lagi untuk yang kedua. Kita cukup copy paste saja yang ini. Kita Ctrl V. Lalu kita tarik agak lebih lebar dari yang ini. Kita perkecil. Nah, lalu kita buat juga untuk yang ini. Kita Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Kita paste saja teman-teman. Ctrl V. Nah, kita buat lagi untuk yang kedua. Nah, sudah. Untuk yang kedua seperti ini ya teman-teman. Lalu kita shift, kita sejajarkan ya teman-teman dengan cara format elite. Kita beralih ke bagian elite top. Nah, jadi sama ya teman-teman. Terus setelah sudah sama semua, ini agak dibesarin dulu coba. Kita rapiin saja, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Sudah, lalu kita buat untuk yang bagian petanya ya teman-teman.
untuk bagian petanya sendiri kita langsung copy paste dari sini, kita copy paste dan kita taruh di sini. Kita cukup buat yang agak besar. Nah, seperti itu, kita besarin dulu. Nah, kita cukup buat yang agak besar, lalu sudah kita cukup buat lagi untuk yang jenisnya personal care, fruit, dan vegetable. Jadi kita buat untuk jenisnya, kita sama langkah-langkahnya, kita copy paste, kita taruh di sini. Nah, copy paste lagi, jadi 3 ya teman-teman. Lalu kita ke bawahin, ini kita kecilin untuk agar muat. Ketiga-tiganya ini kita kecilin lagi dan kita kecilin lagi. Kurang besar, apa kita kecilin lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita shift juga agar sama rata. Kita masuk format lagi, kita pilih elite dan kita pilih yang bottom. Nah, jadi sama ya teman-teman, sama rata gitu. Lalu kita buat lagi untuk yang bagian bawah, kita buat lagi seperti ini. Nah, kita buat yang seperti ini. Untuk yang jenisnya, jenis pengirimannya, penjualnya itu offline atau online gitu ya teman-teman. Jadi kita buat lagi, kita agak besarin dikit. Kita untuk ini kita agak besarin dikit. Nah, kita pilih agak besar, kita kecilin lagi. Kita copy paste di sini, kita copy paste lagi. Untuk yang grafik berikutnya yang tentang total profit, jadi kita panjangin saja. Kita panjangin sampai sini. Terus kita perkecil lagi. Sudah jadi kan ya teman-teman, sangat mudah sekali ya teman-teman. Lalu kita shift lagi biar sama rata kanan. Nah, kita shift, kita pilih ke format lagi, kita elite kanan right kan berarti. Nah, sudah jadi untuk yang ini tinggal kita besarin agak lagi. Nah, lalu kita beralih ke ini bagian yang sebelah kanan, kita juga sama, kita copy paste, langsung kita paste saja karena kita tadi sudah mengkopinya di bagian bawah, kita sudah mengkopinya. Kita terus saja ke bawah seperti itu. Terus kita buat lagi yang di bagian bawah. Jadi sudah jadi ya teman-teman untuk modelnya atau ini tabelnya kita sudah jadi dan sudah kita buat. Nah, lalu kita beralih memasukkan data yang pertama. Untuk data yang pertama ada pivot table sum of unit. Jadi grafik yang ini kita masukkan dengan cara kita copy paste saja.
copy paste, kita taruh di sini. Nah, sudah jadi ya teman-teman, kita kecilin dulu. Kita kecil, kecil, lalu kita ubah jadi format save outline, no outline, save fill, no fill. Nah, sudah, lalu kita masukkan ke bagian sini, tapi kita perkecil dulu. Nah, kita perkecil, kita taruh di bagian sini. Kita pilih bagian sini. Untuk yang hurufnya kita pilih putih. Nah, ini juga kita kasih warna putih. Nah, sudah jadi. Kita agak kesini dulu karena ini kurang besar, nggak muat, jadi kita agak besarin dulu. Nah, sudah, ini juga kita agak besarin. Lalu yang di bagian bawah kita juga agak besarin dikit. Oke, sudah ya teman-teman, sudah jadi. Lalu kita buat judulnya. Untuk judulnya kita cukup ke insert, kita pilih yang shape ini, add text box, kita pilih cukup segini saja. Nah, untuk judulnya kita bisa langsung copy paste dari total unit sold moon. Jadi kita bisa langsung copy paste di sini, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, sudah, tinggal kita atur untuk huruf dan modelnya. Kita pilih yang bahasa Inggris, kita pilih yang oke. Lalu kita pilih formatnya no fill. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita pindah ke bagian sini, kita pilih warna putih saja, dikarenakan kalau warna hitam tidak nampak jelas. Kita pilih warna putih. Nah, oke. Untuk yang ini kita pilih no outline. Oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Lalu di bawahnya kita kasih huruf enter, kita kasih huruf seperti ini, total unit sold moon. Total unit sold moon. Sudah, kita ganti dulu warnanya biar jelas. Kita ganti menjadi oranye. Nah, lalu kita arahkan saja agak ke atasan. Oh, sebentar. Oranye. Nah, bentar. Ini kita pilih warna oranye, lalu enter. Nggak bisa ya. Bentar. Total unit sold unit. Nah, sudah.
tidak bisa, jadi kita ubah dulu. Nah, lalu kita buat text box lagi. Kita buat text box lagi untuk namanya total unit sold month. Total unit sold. Nah, lalu kita blok saja, kita ganti warnanya. Untuk formatnya no fill dan outline-nya juga no outline. Nah, lalu kita taruh di bagian bawah ini. Nah, jadi yang pertama ya teman-teman. Untuk grafik yang pertama sudah jadi. Untuk stikernya bisa kita copy paste dari sini saja. Kita copy, lalu kita paste di sini. Paste. Nah, sudah jadi. Kita atur dulu. Lalu untuk yang kedua, untuk grafik yang kedua yang telah kita buat tadi, kita tinggal ini bentar, untuk yang ini garisnya kita belum buat yang putus-putus, jadi kita buat yang putus-putus dulu. Nah, sudah, tinggal kita masukin, kita copy paste saja ke dashboard kita, lalu kita enter. Kita pilih format, kita pilih save outline, no outline, dan save fill, no fill. Nah, sudah, lalu kita perkecil saja. Kita taruh di bagian bawah sini. Nah, sudah, lalu kita ganti juga untuk warnanya, warna hurufnya biar kelihatan. Lalu kita ubah juga. Sudah selesai ya teman-teman. Untuk yang grafik yang kedua sudah selesai, tinggal kita besarin dulu, coba kita besarin agak besar, kita atasin. Nah, sudah jadi. Lalu kita buat lagi judulnya seperti yang grafik yang pertama, yaitu dengan cara kita pilih shape, kita pilih text box, lalu kita klik lagi, kita pilih. Nah, ini total unit price month-nya ini sebesar ini ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke sheet, kita pilih yang ini, kita copy saja, lalu kita paste di sini. Nah, sudah, tinggal kita buat lagi, kita kasih teks. Nah, seperti itu. Kita pilih format, kita hilangkan dulu save-nya ini, kita kasih format no fill dan no outline. Nah, lalu kita taruh di sini, kita kasih dulu warna putih. Nah, jadi lalu kita kembaliin dulu, lalu kita beralih ke bagian kita buat. Oke, sudah, lalu kita beralih ke bagian yang ini, total unit price month. Ini kita sama seperti tadi, kita ke insert, kita ke save, pencet. Oke, lalu kita pilih insert, save, text box, kita pilih lagi text box-nya, kita klik ini unit price, total unit price month, kita total unit price month. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna oranye. Lalu kita hilangin juga save fill-nya dan no fill tentunya. Oke, lalu kita pindah di sini. Nah,
Sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita untuk yang stikernya kita copy paste saja di sini, paste, lalu kita paste, kita pindah di sini. Nah, oke, jadi ya teman-teman. Lalu untuk yang langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran di bagian sini ya teman-teman. Tapi sebelum itu sebentar, ini kita hapus dulu saja. Kita buat satu saja seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita buat menjadi gradient. Format shape-nya kita buat gradient. Shape fill-nya kita pilih gradient. Shape outline-nya kita pilih yang format shape, kita pilih yang gradient. Nah, jadi kita pilih yang gradient biar agak lebih menarik gitu ya teman-teman. Jadi kita pilih untuk warnanya, kita jangan pilih yang warna seperti ini, kita pilih warna biru dan merah. Nah, seperti itu. Kita kasih dulu kayak gini, lalu kita yang transparan, kita transparanin biar agak lebih bagus. Pilih yang transparansi. Oke. Kita akan membuat seperti dashboard ini, ada order prioritas ini. Tapi langkah pertama kita akan membuat lagi untuk grafiknya yang di bawah. Nah, kita untuk grafik yang ketiga kita sudah mempunyai grafik row labels unit sum of unit sold. Jadi ini yang membedakan. Nah, lalu data chart 3 ini seperti yang saya jelaskan tadi, Anda tinggal menyalin dengan paste link. Nah, seperti ini, langsung Anda salin jadi data chart seperti ini. Lalu, sebelum kita membuat lingkaran atau grafik lingkaran, kita membutuhkan data ini supaya dikonversikan ke persen. Jadi, untuk persen kita cukup klik sama dengan kita klik sama dengan, lalu kita tekan untuk yang C, lalu bagi, dan ini F4, langsung kita enter. Nah, 25 sama kan ya teman-teman. Nah, ini lalu untuk yang kedua, ketiga, dan keempat itu sama caranya seperti yang saya jelaskan. Lalu untuk yang 75 ini kita dapat dari kita sama dengan 1 dikurangi ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, kalau membuat yang 75% sama juga caranya dengan 25%. Jadi kita klik sama dengan, lalu kita tekan, kita tambahkan 1 dikurangi, lalu kita klik yang 25%, lalu kita enter. Nah, 75%. Dan untuk yang kedua, ketiga, dan keempat juga sama seperti yang cara saya ini. Lalu jika kita ingin membuat diagram, jadi kita blok saja yang 25 sama 75%. Lalu kita masuk ke insert, kita pilih bagian yang donat. Nah, sudah jadi. Kita buat di sini, lalu kita perkecil saja
seperti ini, kita perkecil. Nah, kita hapus yang ini juga, kita hapus. Nah, lalu kita pilih format set file, set no fill untuk menghilangkan ini dan no outline. Nah, seperti ini sudah jadi. Lalu kita klik untuk yang ini, kita klik no fill. Nah, sudah, jadi ini kita hilangkan. Lalu yang ini, untuk bagian ini kita pilih gradient. Nah, sudah ya teman-teman, sudah bagus, sudah fix. Lalu untuk yang size-nya kita pilih yang 70%. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita bisa ulangi lagi. Tinggal kita copy saja. Lalu kita paste. Nah, seperti ini. Kita ke atasin dulu. Nah, lalu kita klik kanan, kita select data. Nah, untuk datanya kita bisa mengulangi lagi dengan cara seperti ini, kita save. Nah, lalu kita oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita ulangi kembali seperti cara kita yang tadi dengan cara format no fill, no outline. Nah, sudah. Lalu kita beri gradient, lalu untuk ukurannya udah 70. Nah, sudah jadi. Nah, lalu kita bisa mengulangi kembali cara kita ini di sebelahnya. Jadi kita copy saja, lalu kita duplikat, kita paste. Nah, gini aja. Karena datanya sama, jadi kita tidak perlu mengulangi lagi. Kita select data, tidak perlu. Jadi udah cukup seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, kita open di sini, lalu kita paste juga. Nah, oke, udah cukup. Taruh sini aja. Udah, lalu kalau udah seperti ini kita masuk ke dashboard lagi. Nah, dashboard di sini kita buat lingkarannya. Jadi kita pilih insert, pilih lingkaran, save lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau membuat lingkarannya, untuk lingkarannya sendiri kita buat dengan seperti ini aja. Lalu kita copy, kita duplikat menjadi 4, taruh sini. Nah, kita dulu kurang kecil, kita taruh kecil terlebih dahulu. Kita save, kita pilih yang pertamanya, kita pilih yang middle, lalu kita pilih yang horizontal. Nah, lalu kita buat saja untuk warnanya, kita warna putih. Nah, untuk warnanya kita warna putih, lalu outline-nya kita no outline. Nah, lalu kita pilih juga warna putih, save-nya no outline, pilih putih no outline, dan kita pilih putih no outline. Nah, sudah, kita tinggal sejajarkan saja. Nah,
Nah, seperti dashboard ini ya teman-teman. Jika sudah terlihat dashboardnya, kita ke atasin saja biar muat untuk namanya. Lalu setelah itu kita masukkan datanya yang tadi yang ini ke sana. Jadi kita copy saja semuanya, kita cut, kita paste sini, kita paste. Nah, sudah. Lalu kita untuk anunya kita cut satu-satu saja ya teman-teman. Jadi kita cut sorry, my god, kita copy saja teman-teman, kita paste sini. Nah, sudah jadi. Lalu kita sebentar untuk outline-nya, kita no outline, jadi no outline. Nah, sudah. Lalu kita bisa taruh di lingkaran ini. Kalau kurang kecil kita kecilin lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita taruh di sini. Bentar. Nah, jadi kita arahin saja ke sini, ke bawah dikit. Nah, sudah jadi. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Lalu untuk yang ini kita juga sama, kita ke atasin dulu karena ini tidak sama ke atasnya. Udah. Untuk yang kedua juga sama, kita masuk di sini, kita copy, lalu kita paste. Ya Allah, kita perkecil. Nah, kita buat juga untuk yang berikutnya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk ini no outline ya. Sorry. Untuk yang bagian sini kita pilih format, no outline. Nah, sudah. Jadi kita langsung taruh ke sini, kita kecilin dulu.
sama juga seperti yang tadi, dengan cara kita copy paste, kita taruh ke dashboard. Ini kita copy paste untuk formatnya, kita pilih no outline. Nah, udah tinggal kita taruh di sini, kita perkecil. Nah, kita perkecil dulu dikit. Oke, jadi tinggal kita masukkan teksnya. Untuk teksnya kita pilih lagi text box, kita klik di sini text box 25%. Nah, udah tinggal kita atur untuk merah. Untuk formatnya kita pilih no outline, kita pilih no fill. Nah, sudah jadi. Lalu kita copy paste aja di bawahnya sini, kita copy paste. Bentar. Sorry. Oke, lalu yang selanjutnya kita copy paste saja bagian ini. Copy paste, copy, kita paste 25 semua ya. Jadi langsung kita taruh di sini 25. Untuk yang di sini juga 25. Dan yang di sini 25. Dan di sini juga 25. Nah, sudah jadi. Dan yang langkah selanjutnya kita langsung saja kita copy paste dari sini. Untuk yang order prioritas kita paste dulu, kita copy dulu yang order prioritas, kita copy, kita salin di sini. Kita buat order prioritas. Oke, kita buat warna putih. Nah, lalu kita besarin, kita buat 18, kita taruh di sini. Sebelum itu kita copy paste dulu, paste. Order prioritas kita paste, copy, kita paste. Nah, kita paste jadi 4. Lalu kita klik, kita taruh di sini. Yang satunya kita taruh juga di sini. Lalu untuk yang ketiga dan keempat sama ya teman-teman, untuk langkah-langkahnya. Tinggal kita ubah saja untuk modelnya, kita ubah menjadi seperti ini. Lalu ini juga sama. Nah,
Sudah jadi, tinggal kita bentar, ini dikesiniin dulu biar agak untuk sudah jadi. Lalu kita bisa menambahkan untuk yang ini, kita copy saja dari sini, kita copy lalu kita paste. Nah, kita ubah datanya sesuai dengan data kita. Untuk yang order prioritas di data kita, untuk yang order prioritas di data kita ada 61, 62, 63, 64. Jadi sama ya teman-teman. Lalu kita shift saja ini, kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk yang ini dulu kita taruh di sini. Nah, lalu yang selanjutnya untuk yang dashboard, nah untuk yang dashboard cukup satu, ini kita copy paste dulu. Kita copy juga yang untuk 65 kita taruh di sini, 61 kita taruh di sini, dan yang 63 kita copy juga, kita taruh di sini, paste. Nah, lalu yang terakhir untuk order prioritas kita copy juga, lalu kita taruh di sini juga, kita paste. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita beralih ke peta. Nah, untuk peta yang seperti pada dashboard ini, itu harus teman-teman bisa mendownload di Google ataupun di Safari, Opera, yang lain, terserah teman-teman. Dan untuk saya sendiri, saya pribadi, saya akan menggunakan peta ini, peta yang ada di dashboard yang sudah disediakan. Jadi tinggal saya copy paste saja, kita taruh di sini. Nah, copy paste lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya saja, kita perbesar. Sudah. Lalu untuk peta ini, pivot table-nya ini yang ini ya teman-teman, yang membedakan antara Asia, Australia, Eropa, Middle East, and North America, Sub-Sahara Afrika, seperti itu. Kita besarin dulu. Nah, lalu datanya, data chart 4-nya ini juga sama seperti yang tadi ini, tinggal di copy lalu di paste link. Nah, seperti itu. Lalu jika sudah, maka kita akan copy yang untuk titik-titiknya ini ya teman-teman. Ini titik-titik yang memberitahukan negara itu terletak di mana gitu. Jadi langsung kita shift saja, kita shift juga. Ini shift. Lalu kita copy, kita paste. Nah, seperti itu. Lalu kita coba hitung untuk yang north.
taruh sini, lalu taruh sini. Europe. Sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita copy juga untuk yang ini. Kita copy juga, lalu kita paste juga di sana, di dashboard kita, dashboard saja, lalu kita paste saja. Kita tinggal sesuaikan dengan datanya. Kita sesuaikan dengan titik masing-masing. Lalu untuk namanya kita juga sama, tinggal kita copy paste saja karena ini sudah pas. Kalau masih belum tahu, itu kita bisa membuatnya di text box, di shape. Nah itu juga bisa ya teman-teman, tapi ini saya biar lebih mudah dan ringkas, saya copy saja lalu saya paste. Nah seperti ini, lalu tinggal disesuaikan. Untuk Europe kita sudah jadi ya teman-teman untuk petanya. Lalu kita bisa membuat lagi untuk tadi ini kurang besar. Nah sudah. Kita bisa membuat untuk ini sudah kan ya teman-teman, tadi yang peta. Nah untuk yang selanjutnya ini ada ranking antara buah-buah atau jenis-jenis barang yang paling laku terjual itu yang mana. Nah di sini sudah kita ringkas untuk rankingnya. Yang pertama adalah personal care, yang kedua fruit, dan yang ketiga vegetable. Dan untuk stikernya kita akan langsung mendownload di sini. Ini sudah sama ya teman-teman. Di sini yang pertama ada personal care, yang kedua ada fruit, dan yang ranking ketiga ada sayur-sayuran. Dan untuk stikernya kita langsung download, kita taruh di sini. Kita perbesar. Juga kita perbesar juga. Lalu kita beralih lagi ke sayur-sayuran, kita copy, kita paste. Nah kita perbesar juga ukurannya agar sama dengan teman-temannya. Nah sudah ya teman-teman. Lalu kita langsung saja beralih ke personal care. Untuk jumlahnya sama ya teman-teman, sama. Untuk yang pertama ini ada 21 juta, untuk yang pertama ada 21 juta. Nah lalu kita langsung saja kita save, kita copy paste semuanya,
kita copy dan kita paste. Nah, sudah, kita besarin. Karena kita besarin personal care. Besarin untuk yang personal care-nya. Nah, untuk personal care-nya seperti ini. Lalu yang kedua juga sama, kita shift juga semuanya. Bentar. Kita shift semua bagian yang ada di sini, kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, jadi ya teman-teman. Nah, sudah. Dan untuk yang terakhir sama juga caranya, tinggal kita shift, kita blok semuanya, lalu kita copy, kita pindahkan di bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Lalu sudah selesai. Untuk yang bagian sini, ini kita akan isi dengan menggunakan sum of unit ini. Nah, yang ini. Nah, itu caranya sama ya teman-teman. Jika ingin mencari persen, maka di sini kita bisa meletakkan sama dengan kita tekan bagian yang ini, lalu kita bagi dengan yang grand total, lalu kita F4 enter. Nah, lalu kita ubah saja menjadi persen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk yang sebelahnya kita bisa dengan cara seperti tadi, sama dengan 1 dikurangi klik yang 50%, F4 enter. Nah, 50% udah ya teman-teman. Lalu kita klik saja. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang kedua sama saja teman-teman langkah-langkahnya. Baiklah, saya akan menggunakan untuk yang ini saja. Teman-teman kan sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Lalu saya akan menggunakan tabel ini saja. Dan untuk yang selanjutnya, teman-teman juga seperti yang donat ini, tapi untuk yang ini, yang setengah itu tidak dihilangkan ya teman-teman. Jadi diutuhin tetap. Jadi ini kita blok, kita masuk ke insert lagi, kita ke sini donat. Oke, kita taruh di sini. Kita perkecil dulu. Untuk judulnya kita hilangin biar nggak mengganggu. Lalu kita masuk ke format, save outline dan save fill no fill. Nah, sudah. Lalu kita buat gradasinya. Oke, kita buat untuk colornya. Untuk yang pertama kita pilih warna biru. Bentar, kita pilih warna ini saja. Dan yang sini kita pilih warna abu-abu. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita format save outline, kita no outline. Nah, sudah jadi. Nah, tinggal kita perkecil saja, kita
kita perkecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat untuk ukurannya, kita buat nah 69 67 saja, 67. Lalu karena ini datanya sama, maka kita copy paste saja, kita duplikat karena pesannya sama juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi kepencet. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian dashboardnya. Untuk warnanya kita tidak samakan, kita pilih yang warna biru dan yang sebelahnya kita pilih warna untuk yang sebelahnya kita pilih warna ungu gini. Bentar, kita pilih warna apa ya? Kita pilih warna kuning seperti ini. Nah, sudah jadi. Lalu untuk donatnya kita juga sama 67%. Lalu kita copy paste saja, kita masukkan ke dashboard. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Kita perkecil. Oke. Kita copy juga, lalu kita taruh di sampingnya. Kita taruh di sini, lalu kita perkecil saja untuk ukurannya agar muat diisi juga dengan kita save, kita pilih format, kita pilih elite dan top. Nah, biar sama ya teman-teman, ini tata letaknya. Nah, ini kita kecilin dulu, kita tengahin, lalu kita tengahin juga. Nah, kita tengahin. Untuk yang langkah selanjutnya, kita akan membuat juga, kita klik insert, kita klik yang ini, kita buat lingkaran ya teman-teman untuk mengisi tengah-tengahnya donat itu. Lalu kita pilih putih, kita pilih format, kita pilih save fill, kita pilih putih. Nah, untuk outline-nya no outline. Lalu kita taruh di sini. Kalau kurang kecil maka kita kecilin lagi, kita taruh di bagian sini. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita copy, kita paste di sini. Lalu kita taruh di sini juga. Nah, untuk teksnya kita masuk lagi, kita pilih text box, kita taruh di sini. Nah, kita pilih untuk yang di sheet 1 ini 50%. Jadi kita pilih 50%. Nah, kita besarin areanya. Oke. Kita pilih format, no fill dan no outline. Nah, lalu kita besarin, kita ganti
hurufnya menjadi seperti ini, kita bold dan kita besarkan hurufnya 50% tegas, lalu kita taruh di bagian tengah. Sudah, lalu bisa kita copy, kita paste di bagian sininya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu kita langsung masukin saja di bagian tengah. Oke, jadi lalu untuk tanda stikernya kita langsung import dari sini. Nah, dan yang ini juga kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, oke. Sudah ya teman-teman. Lalu untuk ini, untuk kata-katanya ini online maupun offline, kalian cukup buat text box lagi. Text box kita pilih di sini, kita buat di sini. Nah, kita pilih offline, kita rubah lagi. Nah, lalu kita buat, kita kasih warna putih, lalu kita pilih formatnya novel dan outline-nya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita klik untuk ini, kita kasih di sini, nggak usah di bold. Oke. Lalu untuk yang sebelahnya juga sama, kita copy saja, lalu kita paste. Nah, kita taruh di sini, kita ganti dengan online. Oke, sudah selesai. Lalu untuk ininya kita juga sama, langsung kita shift saja, kita copy, paste. Oke, lalu kita sesuaikan. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Nah, lalu ketika kita membuat grafik total profit, yaitu kita klik total profitnya untuk ini, kita hilangkan dulu. Lalu jika kita ingin membuat yang persen, maka kita cukup klik sama dengan kita klik yang bagian sini, kita bagi dan kita klik yang total, lalu F4 enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat untuk yang selanjutnya, maka caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu kalau ingin membuat grafiknya, kita blok saja, lalu kita masuk ke insert, kita pilih yang ini. Nah, yang ini. Oke. Sudah ya teman-teman. Lalu ini hapus saja. Nah, untuk formatnya, fillnya kita hilangi, outline-nya kita juga hilangi. Nah, untuk ini, garisnya kita juga hilangi. Nah, seperti itu. Sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita kecilin saja. Kita cut. Kita paste di sini. Nah, sudah jadi.
lalu kita untuk hurufnya kita pilih yang warna kontras biar agak lebih jelas. Untuk grafiknya sendiri kita pilih yang warna ini. Nah, sudah. Lalu untuk yang total profit ini dengan logonya kita cukup paste saja, copy paste. Kita copy paste di sini. Nah, seperti itu. Untuk total profitnya kita besarin. Nah, total profitnya sendiri kita besarin, untuk angkanya kita jadi 14. Nah, lalu untuk totalnya sendiri kita masuk lagi ke shape, kita pilih text box. Nah, lalu kita masuk lagi ke sheet kita. Untuk total profit itu sebesar ini ya teman-teman. Jadi tinggal kita copy lalu kita paste ke bagian sini. Kita paste, kita pilih lagi basket fill all face. Kita atur untuk angkanya sendiri. Kita kasih 16. Tuh. Besarin. Oke. Lalu formatnya pilih no fill dan outline-nya no outline. Itu lalu kita kasih di sini. Nah, sudah jadi. Lalu untuk yang sini kita akan menunjukkan benuanya. Jadi cukup kita kembali ke sheet kita, ke pivot table kita klik yang menunjukkan ini, sum of unit sold. Nah, kita pilih satu. Lalu kita ke insert, kita pilih untuk yang ini data bar. Nah, udah jadi. Kita pilih analyze fill button dan hide all. Nah, sudah. Lalu kita hilangkan untuk total dan ini. Nah, udah, tinggal kita format. Fillnya kita no fill, outline-nya kita no outline. Nah, ini kita no outline juga. Nah, udah, tinggal kita cut, kita masukin dashboard. Nah, sudah. Nah, jadi tinggal untuk yang ini kita kasih, warna kuning. Nah, untuk tulisannya juga kita kasih warna kuning. Tulisannya juga kita kasih warna kuning. Tulisannya juga kita kasih warna kuning. Nah, sudah jadi. Lalu untuk yang ini, untuk yang terakhir, dua kolom ini, kita kembali ke sheet kita, pivot table kita. Kita klik yang Januari. Kita masuk ke analysis, insert slicer. Kita pilih yang item type dan tahun. Lalu kita oke. Nah, sudah. Tinggal kita shift, kita cut, kita masukkan ke dashboard. Nah, untuk ini kita taruh di sini. Ini sudah kita taruh di sini. Kita perbesar lagi. Untuk yang ini kita juga perbesar lagi.
Nah, lalu kita akan mengubah ini untuk kolomnya ini. Kita akan ke option, kolomnya kita buat menjadi 3, lalu headnya kita perbesar. Nah, seperti ini pun juga sama, menjadi 3, lalu headnya diperbesar. Untuk yang ini terlalu besar, nah seperti itu. Untuk item tipnya sendiri kita ubah, lalu yang years kita ubah. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan. Lalu kita bisa klik jika kosmetik. Nah, kita bisa lihat jika kita klik yang clothes, baju, ini grafiknya akan bergerak dan tahunnya juga akan bergerak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat mudah ini mengikuti grafiknya. Jika kita mengklik baby food dan tahun 2010, maka akan berubah grafiknya, dan jika kosmetik tahun 2010 juga akan berubah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah ini dashboard pivotable kita sudah jadi, dan saya pamit undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun pembahasan saya yang kurang jelas dan teman-teman tidak mengerti. Dan untuk pamit undur diri, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.